Selamat malam, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dengan judul Kimia Organik. Materi pertama, kita akan membahas peran kimia dalam kehidupan modern. Diambil dari buku berjudul Kimia dalam Kehidupan karya Eli Merwati. Definisi: ilmu kimia disebut juga central science karena peranannya yang sangat penting di antara ilmu lain seperti kesehatan, pertanian, mesin, serta dalam menyelesaikan masalah global. Perkembangan ilmu lain berjalan seiring dengan kemajuan yang dicapai dalam ilmu kimia. Peran kimia pada saat ini bisa berperan di dunia industri kimia, dan industri kimia merupakan pemegang sentral dalam masyarakat modern yang bisa mendukung beberapa orang melalui produksi dari produk industri kimia. Contoh produk di era modern ini yaitu seperti kosmetik, obat-obatan, bahan bakar, kesehatan manusia, bahkan bisa mendorong inovasi teknologi dan ekonomi. Proses kimia ini tidak hanya tentang mengubah bahan baku menjadi produk. Hal ini juga berkaitan erat dengan efisiensi, keamanan, dan keberlanjutan. Proses harus diatur sedemikian rupa untuk meminimalkan limbah, menghemat energi, dan menjaga kualitas produk. Berikut peran kimia dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, peran kimia dalam bidang kesehatan. Obat adalah zat kimia yang berasal dari hewan maupun tumbuhan yang dalam dosis layak dapat meringankan, mencegah, dan menyembuhkan penyakit atau gejala-gejalanya. Obat dibuat dari berbagai macam zat kimia dan dalam meracik obat untuk menyembuhkan penyakit tertentu dibutuhkan keterampilan dan penguasaan ilmu kimia. Karena bila salah mencampurkan zat kimia, maka efeknya bisa berbahaya, bahkan mematikan. Ilmu kimia yang berkaitan dengan obat disebut kimia farmasi. Kimia farmasi mempelajari bahan-bahan yang dapat digunakan sebagai obat mencakup struktur, modifikasi struktur, sifat kimia, dan fisika obat yang dapat digunakan untuk memahami dan menjelaskan mekanisme kerja obat. Kimia farmasi bertujuan untuk mengetahui obat maupun obat jadi. Yang kedua yaitu peran kimia dalam bidang pertanian. Dalam pertanian modern saat ini, para petani telah menggunakan pupuk dan pestisida dalam rangka meningkatkan mutu dan produksi. Pupuk dan pestisida mengandung zat-zat kimia. Pupuk merupakan material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman. Pupuk berguna untuk memperbaiki komposisi unsur-unsur dalam tanah agar tanah dapat tumbuh subur. Unsur-unsur penting yang dibutuhkan tumbuhan antara lain nitrogen, fosfor, kalium, sulfur, kalsium, dan magnesium yang merupakan unsur makro. Yang ketiga, ada peran kimia dalam bidang mesin. Setiap mesin pasti menggunakan logam. Untuk mengetahui logam yang sesuai dengan mesin yang akan dikembangkan, maka ahli mesin harus mempelajari setiap logam yang ada di alam ini. Dalam hal ini, ilmu kimia diterapkan dalam bidang mesin. Manfaat ilmu kimia di bidang mesin antara lain dapat mempelajari sifat dan komposisi logam yang baik untuk pembuatan mesin, mempelajari sifat, komposisi bahan bakar, dan minyak pelumas mesin. Mesin-mesin di industri membutuhkan logam yang baik dengan sifat tertentu yang sesuai dengan kondisi dan bahan-bahan yang digunakan, seperti semen, kayu, cat, beton, dan sebagainya. Empat, peran kimia dalam menyelesaikan masalah global. Ilmu kimia juga berperan dalam menyelesaikan masalah global, yaitu masalah yang dihadapi oleh seluruh manusia di dunia, seperti krisis energi. Selama ini kita menggunakan bahan bakar atau juga bisa disebut BBM, berupa bensin, solar, dan gas yang diperoleh dari hasil penyulingan bertingkat minyak bumi dan gas alam. Hingga saat ini, bahan bakar minyak merupakan sumber energi utama dalam merangkai roda ekonomi dunia.
Bahan bakar ini disebut bahan bakar fosil yang tidak dapat diperbarui karena terbentuk dari pelapukan sisa organisme, baik tumbuhan maupun hewan yang terkubur beberapa jutaan tahun lalu. Bahan bakar fosil akan habis dan manusia harus dapat mencari bahan bakar alternatif sebagai sumber energi alternatif. Untuk mengatasi krisis energi, ilmu kimia sangat berperan dalam mencari bahan bakar alternatif, yaitu bahan bakar yang dapat menggantikan bahan bakar minyak yang berasal dari fosil. Kelima, peran kimia dalam bidang geologi. Geologi berkaitan dengan penelitian batu-batuan atau mineral, pertambangan gas, dan minyak. Dalam geologi, ilmu kimia berperan dalam mengenali kandungan materi, sifat logam maupun minyak bumi dengan sifat sifat bumi. Dari hasil penelitian dapat diperlukan lamanya untuk bisa menemukan material-material dalam tanah, di mineral, minyak bumi, gas dan batu bara. Para ahli geologi harus mempelajari dasar-dasar ilmu kimia terlebih dahulu. Para ilmu kimia di bidang geologi adalah mempermudah para geolog dalam mempelajari kandungan materi bumi seperti logam ataupun minyak bumi dengan beragam zat kimia dan berbagai. Dari materi yang telah disampaikan, permasalahan yang didapatkan yang pertama, bagaimana kimia dapat mengurangi dampak lingkungan? Penggunaan produk harus sesuai kebutuhan dan seefisien mungkin, serta memilih produk yang mudah terurai untuk mengurangi pencemaran. Selain itu, produk kimia harus disimpan di tempat yang aman dan sisa-sisanya tidak boleh dibuang sembarangan untuk melindungi lingkungan. Permasalahan kedua, mengapa kimia sangat diperlukan untuk makhluk hidup dan lingkungannya? Ilmu kimia sangat penting dalam kehidupan manusia, karena semua aspek yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari, seperti makanan, minuman, pakaian, obat-obatan, dan sebagainya berhubungan dengan ilmu kimia. Dengan demikian, kehidupan manusia pada zaman modern seperti sekarang sangat bergantung pada bahan-bahan kimia. Dengan mempelajari ilmu kimia, maka hidup seseorang akan lebih mudah, lebih murah, dan lebih baik. Materi yang kedua, sifat fisik molekul obat. Sifat fisik molekul obat ditinjau dari sifat organoleptik. Obat memiliki ciri-ciri fisik unik yang dapat diamati. Ciri-ciri yang dapat diamati secara fisik meliputi bentuk fisik, warna, bau, dan rasa. Sifat fisik ini diamati secara organoleptik untuk melihat secara umum bentuk dari bahan obat. Ciri-ciri fisik ini berkaitan dengan formulasi, bentuk sediaan, kestabilan, efektivitas, dan keamanan. Warna menggambarkan tingkat kesegaran, tingkat keamanan, dan kematangan suatu produk. Warna pada obat memberikan ciri khas pada obat untuk dikenali. Paracetamol misalnya memiliki warna putih, sedangkan karbon berwarna hitam. Asam salisilat memiliki warna yang sama dengan paracetamol sehingga dikemungkinkan akan tertukar. Sehingga diperlukan identifikasi fisik lainnya untuk membedakan keduanya. Paracetamol memiliki rasa yang pahit, sedangkan asam salisilat memiliki rasa asam. Suhu lebur keduanya juga berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa uji organoleptik terhadap senyawa obat diperlukan supaya tidak terjadi kesalahan dalam menentukan bahan obat. Bau menjadi salah satu sifat fisik dari molekul obat, dikarenakan setiap obat memiliki bau yang khas. Dua, sifat fisik molekul obat ditinjau dari kelarutan obat. Kelarutan obat sangat penting dipelajari di farmasi karena berhubungan dengan bioavailabilitas.
2. Sifat fisik molekul obat ditinjau dari kelarutan obat. Kelarutan obat sangat penting dipelajari di farmasi dikarenakan berhubungan dengan bioavailabilitas, kestabilan fisik, dan kimia obat. Kelarutan obat sangat penting karena berhubungan dengan respon biologis. Kelarutan molekul obat dipengaruhi oleh ikatan-ikatan yang ada di dalam molekul obat seperti ikatan kovalen dan ikatan hidrogen. Semakin banyak ikatan kovalen yang ada, maka sifat molekul cenderung memiliki kelarutan dalam pelarut organik menjadi tinggi. Sedangkan ikatan hidrogen pada molekul obat akan mempengaruhi titik didih dan titik lebur yang semakin tinggi. Obat seperti halnya senyawa kimia lainnya memiliki kecenderungan kelarutan dalam lemak dan air. Obat dibuat dosis yang lebih tinggi jika kelarutan dalam airnya rendah pada sediaan oral. Suhu, tekanan, dan jenis pelarut yang digunakan akan mempengaruhi kelarutan obat. Kelarutan obat yang rendah dapat mengakibatkan laju disolusi menjadi rendah, yang menyebabkan absorpsi obat menjadi kurang sehingga bioavailabilitas juga rendah. Pengaruh ukuran partikel. Pengecilan ukuran memiliki tujuan untuk memperluas bidang penyerapan. Suatu bahan akan mudah terlarut jika luas permukaan bahan tersebut diperbesar. Luas permukaan yang luas menyebabkan interaksi antar molekul menjadi lebih tinggi sehingga kelarutan menjadi tinggi. Proses kelarutan zat akan menjadi lebih tinggi. B. Pengaruh pH. Derajat keasaman menjadi tolak ukur dalam mempengaruhi kelarutan. Hal ini terjadi dikarenakan adanya sejumlah ion yang mempengaruhi pH, misalnya peruraian molekul yang menghasilkan ion H diketahui akan menghasilkan pH yang rendah, asam, dan akan mengalami pelarutan pada pelarut yang bersifat basa. C. Pengaruh unsur penyusun molekul. Unsur penyusun molekul obat mempengaruhi kelarutan obat. Semakin tinggi kandungan organik pada molekul obat, maka semakin kecil kelarutannya pada pelarut yang polar. Prinsip ini dikenal dengan like dissolve like. Molekul obat yang memiliki kelarutan yang rendah pada air, misalnya, maka perlu dimodifikasi molekulnya, supaya molekul obat tersebut dapat lebih tinggi kelarutannya di dalam air. D. Pengaruh ikatan molekul. Ikatan-ikatan molekul pada obat juga akan mempengaruhi kelarutan. Ikatan tersebut seperti ikatan kovalen, ikatan ion, ikatan hidrogen, ikatan dipol-dipol. Ikatan ini memiliki kecenderungan interaksi antar molekul dan intramolekul yang berbeda. Semakin kuat ikatan antar molekul, maka kelarutannya semakin tinggi. Sedangkan semakin kuat kekuatan intramolekul, maka interaksi dengan molekul lain semakin didonorkan sepasang elektron dan digunakan secara bersama-sama. Ikatan kovalen merupakan ikatan kimia yang paling kuat di antara ikatan lainnya. Tiga, sifat fisik molekul obat ditinjau dari titik didih. Titik didih merupakan suatu keadaan suatu bahan akan mulai meninggalkan fase cairannya menjadi uap. Titik didih menjadi salah satu ciri fisik suatu molekul obat dikarenakan setiap obat memiliki titik didih yang berbeda-beda sesuai dengan molekul, ikatan di dalam molekul, dan ukuran molekulnya. Bentuk molekul obat mempengaruhi titik didih. Obat yang memiliki bentuk siklik dengan obat yang bentuk alifatik. Titik didih benzen lebih tinggi dibandingkan heksana dikarenakan benzen berbentuk siklik sedangkan heksana berbentuk alifatik. Titik didih juga dipengaruhi oleh berat molekul yang ada di dalam struktur obat. Semakin tinggi berat molekul, maka titik didih semakin tinggi. Berat molekul semakin besar ketika terjadi penambahan jumlah atom-atom yang terikat pada molekulnya. Ikatan hidrogen meningkatkan titik didih bahan dikarenakan ikatan hidrogen meningkatkan kekuatan ikatan antar molekul pada obat. Air atau H2O memiliki titik didih lebih tinggi dibandingkan hidrogen fluorida, dikarenakan air memiliki ikatan hidrogen lebih banyak. 4. Sifat fisik molekul obat ditinjau dari titik leleh. Titik leleh merupakan suhu di mana suatu bahan berubah dari fase padat menjadi fase cair. Titik leleh menjadi salah satu parameter fisik molekul obat sebagai langkah awal identifikasi obat. Titik leleh dipengaruhi oleh bentuk dari molekul obat, ikatan molekul, dan ukuran molekul. Bentuk molekul mempengaruhi titik leleh dari molekul obat. Bentuk kristal dengan hambur memiliki perbedaan titik leleh. Ikatan hidrogen meningkatkan titik leleh bahan dikarenakan ikatan hidrogen meningkatkan kekuatan ikatan antara molekul pada obat. Hal yang sama dengan meningkatkannya ukuran molekul.
Semakin besar molekul, maka massa molekul menjadi besar sehingga meningkatkan titik leleh. Dari materi tersebut, muncullah permasalahan. Pertanyaan pertama, mengapa sifat fisik suatu obat perlu dikaji? Adalah kemungkinan zat yang akan menjadikan obat. Jadi, dengan mengukur sifat-sifat fisika di atas, maka murni atau palsunya suatu zat dapat diketahui. Selain itu, akan mengiringi farmasis dalam memformulasikan suatu zat, baik yang dapat maupun yang tidak dapat dibuat menjadi sebuah sediaan yang akhirnya akan menghasilkan suatu sediaan farmasi yang bermutu dan berefek. Permasalahan kedua, bagaimana peran penting dalam sifat molekul obat? Baiklah, saya akan menjawab dari permasalahan kedua. Peran penting dalam sifat molekul obat karena dapat membantu dalam pengujian kemurnian senyawa, memastikan obat tersebut stabil, dan memprediksi hubungan antara kelarutan, kecepatan disolusi, stabil, dan ketercampuran bahan dengan mutu suatu produk obat-obat tersebut. Permasalahan yang ketiga, bagaimana sifat fisik molekul Sifat fisik molekul obat mempengaruhi bagaimana zat aktif obat diserap oleh tubuh. Sifat fisik molekul obat dapat mempengaruhi antara lain yang pertama, kelarutan di dalam air dan lemak, yang kedua, ulang. Sifat fisik molekul obat mempengaruhi bagaimana zat aktif obat diserap oleh tubuh. Sifat fisik molekul obat yang dapat mempengaruhi antara lain, yang pertama, kelarutan dalam air dan lemak, yang kedua, higroskopositas, yang ketiga, sifat elektronik molekul obat seperti derajat ionisasi dan suasana pH.